الله الذي تحرك القلوب بذكر الحبيب المحبوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا مقلب القلوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله إليه المنسوب. وقد قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي وبجاه النبي وعالي وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله أداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم معي الله الشاهدي الله حاضري Allah naziri, Allah qaribun minni. Dasturukum ya Rasulullah, dasturukum ya ahla baiti Rasulillah, dasturukum ya ahla talab, dasturukum ya ahla niyabatil kiram, biiznikum hakram ala sabili niyabati ankum, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para asatidah, al-ustad, gusti, mudah-mudahan sidin sehat terus, mudah-mudahan sidin penyabar benar. Barakallah, amin. Barakallah, menjadi sejarahnya paman asing yang penting jangan berlebihan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus sahibul bait yang memberikan waktu dan tempat kepada kita untuk duduk membicarakan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga di sini mudah-mudahan diijabah oleh Allah hajat-hajatnya, digabul oleh Allah, dan mudah-mudahan ditambah rezeki-rezekinya. Begitu juga yang kita hadir di sini, anak-anak kita jadi anak yang saleh salehah. Ma'asyiral ikhwan, kakawanan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat hissiyah maupun ma'nawiyah, baik itu nikmat yang kita rasakan maupun yang kita tidak bisa rasakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya dulu sekarang hingga yaumil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Semoga bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma أنه لما قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن ينادي الناس للصلاة فننادي فاجتمع المهاجرون والأنصار إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين بالناس ثم سعيد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وخطب خطبة بليغة وجهلت منها القلوب وباكت منها العيون ثم قال يا معشر المسلمين إني كنت لكم نبيا وناصحا وداعيا إلى الله بإذنه وكنت لكم كالأخ المشفق والأب الرحيم من كانت له عندي مظلومة فليقم وليقتص مني قبل القصاص بالقيامة. والله أعلم. Disebutkan oleh diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat muda, artinya yang generasi muda. Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan bahwasanya ketika hampir wafat Rasulullah, ini Nabi sudah hampir wafat. Nah, ketika itu mulai daripada Hajjul Wada. Di Haji Wada itu sudah mereka para sahabat punya firasat bertahan. Firasatnya bahwasanya tahun depan Nabi itu tidak ada. Kenapa? Karena Nabi pernah mengeluarkan ayat yang disebutkan ayat artinya bahwa sesungguhnya sudah disempurnakan agama. Ketika cerita tentang masalah malakum Islam ya, setelah sampai selesai itu semua orang itu dalam keadaan kaget bahasa kita, heran dengan khutbah Nabi di Hajjul Wada. Nah, tapi ada seseorang yang bukaan syadidah, ada yang nangis sudah ketika itu. Menangis, ketika nangis heran para sahabat, siapa yang nangis? Abu Bakar Siddiq. Dari sahabat, ya Abu Bakar kenapa nangis? Kenapa mana?
menangis. Ujar Sayyidina Abu Bakar, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sudah kesempurnakan akan agama. Kalau sudah agama sempurna, orang yang bawa agama tuh bakalan tidak ada. Oh hebat mafhumnya Abu Bakar, pemahaman Abu Bakar ini di atas level tinggi. Itu IQ-nya luar biasa. Maka pada ketika benar nih pemahaman Abu Bakar benar, maka yang lain pun sudah berata nangis. Mulai situlah mereka punya firasat bahwasanya tahun depan tidak ada Nabi Muhammad. Tuh ya luar biasa. Kita seberataan gitu, sama pengajian sama, otak sama, ya cuman yang beda itu pemahaman kita. Makanya antara ada kan cerita di dalam kitab Akhlaqul Banin kalau tidak salah. Ketika muridnya ada yang mencintai gurunya, loh kenapa ini guru kok perhatian sama fulan? Akhirnya mereka ada irinya bukan dengki. Bahasa kita, loh kenapa pian kok ada perhatian dengan fulan terus nih, ada apa gerangan ya? Nah akhirnya ujar gurunya, sudah sini ada mengatakan burung, ada ayam, walhasil binatang yang bisa disembelih. Ujar gurunya, nih burung, nih binatang tadi, ini sikin, ini pisau, sembelih yang siapapun dia bisa lihat, ya, tidak ada yang melihat. Maka dibawa masing-masing. Ketika dibawa masing-masing, ada yang nyembelih di bawah pohon, di mana-mana semua. Kata gurunya, sudahkah disembelih? Sudah. Tapi yang satu tadi tidak disembelih dia. Ketika ada disembelih, ketawain teman-temannya, ya, guru kok kayak gini disayangin. Ini menyalahi amar, menjadi perintah udah. Kalau begitu kata guru, kita tanya, loh kenapa ini tidak disembelih? Katanya seorang murid tadi, bagaimana saya bisa nyembelih? Sedangkan dimanapun aku berada, dimanapun aku sembunyi, ada yang melihat aku, wahai guruku. Artinya dia punya tauhid yang tinggi pada Allah. Nah ini, begitu juga sahabat. Sahabat semua baik semua, tapi ada yang terbaik. Tuh kayak gitu ya. Nah ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika wafatnya, hampir wafat, maka Nabi menceritakan tentang yang tadi, sempurnakan agama Islam semua. Mulai situ mereka punya firasat. Firasat itu lebih tajam daripada kasyaf. Kalau kita bicara kasyaf di dalam Thariqah Naqsabandiyah, punya kitab dua jilid situ. Itu ceritakan tentang orang kasyaf itu bisa kita lindungi dengan wirid kita. Orang kasyaf bisa merawang hati, ya. Itu bisa disembunyikan. Di antara bisa menghijab, meninding itu dengan Hizbun Nawawi di antaranya. Nah, tapi kalau hanya firasat sudah bisa, karena itu minallah. Makanya dalam Al-Quran, fattaqu firasatan mu'min. Takutlah kau dengan firasat orang mukmin, bukan takut dengan kasbul mukmin, bukan. Kalau orang berdukun bisa ini, tuh gampang bisa kita rambuti ya. Tapi kalau ulama yang punya hati bersih, dia tidak bisa. Ya, nah itu firasat. Jadi mereka bersama firasat. Maka pada ketika itu, ketika wafat, Nabi SAW menyuruh Bilal untuk memanggil manusia lissalah. Pada ketika itu untuk mengerjakan salat, artinya panggilan Bilal bin Rabah banu dia. Maka Bilal pun menyeru, fastama'al muhajirun wal ansar. Orang-orang sahabat Nabi dari golongan muhajir ataupun ansar berkumpul. Ketika berkumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shalla rak'atain, salatlah 2 rakaat khafifatain yang ringan bin nasm. Summa sa'idal minbar. Kemudian Nabi pun naik. Nah, ketika naik itu mereka mengatakan hampir wafat tersebut Nabi berikat kepala. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi mengikat kepala. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi dalam keadaan sakit. Bahkan disebutkan Nabi sakit panas gitu. Maka naik mimbar, Nabi pun bertahmid, fahamidallah wa asna alaih, memuji Allah, berkhutbah khutbatan balighah. Beliau menyampaikan di situ khutbahnya menusuk dalam hati mereka para sahabat. Maka mereka para sahabat pun menangis. Minhal uyun, semua itu mata menangis, semua gaya. Kemudian Nabi pun mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasiha. Wahai orang-orang muslim, kata Rasulullah, aku ini adalah bagi kalian adalah seorang nabi yang berikan nasihat, mengajak kepada Allah. Ya, kemudian lakum adan wa kuntu lakum, dan aku bagi kalian seperti saudara. Nabi itu. Makanya orang yang tidak punya bapak dengan Nabi
punya bapak. Orang yang tidak punya saudara, kalau sama Nabi punya saudara. Ya, itu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi, wal abu ar-rahim, dan seorang bapak yang kasih sayang. Man kanat lahu indi, barang siapa di sisi kalian, di sisiku bagi kalian itu ada sesuatu yang pernah kusakiti, kuzalimi, kata Rasulullah. Falyuqim wal yaqtassa minni qabla al-qisas fil qiyamah. Nah, sekarang kata Nabi, aku minta tuh kalian dulu, karena kalian bersama aku, kalian bergaul dengan aku, mungkin ada salah, ada khilaf, tolong hari ini minta qisas. Jadi bahasa kita balas. Nah, balas, ayo siapa yang mau balas, aku silahkan. Ada yang berani balas Nabi? Nabi itu seandainya, kata mereka para ahli hadis, seandainya ditanya, lau su'ilal kafirun, seandainya orang-orang kafir itu ditanya, wahai orang kafir, apa yang membuat engkau benci dengan Nabi? Di mana letak akhlak yang jeleknya Nabi? Pasti mereka mengatakan tidak ada. Paham ya? Kita tanya, ini apa namanya, dari kita yang memberi muar itu di mana kalau Nabi? Tidak ada. Makanya namanya Muhammad. Muhammad itu orang yang terpuji, yang kamilah sempurna. Kalau kita misalnya yang terpuji, apanya terpuji? Terpujinya cuma gagah aja, cuman penyerikan. Nah, itu kan beda ya kan? Cantiknya, coba mamanya. Nah, itu masih ada celah. Tapi kalau Nabi sudah tampan, sudah ada lagi. Itu makanya namanya Muhammad itu semua sempurna ada. Anda kayak kita ada kekurangan tuh Nabi. Itu hebatnya, makanya namanya luar biasa ya. Nah, akhirnya tidak ada falam yakum ilahi ahad, maka tidak ada yang berdiri salah satu, hatta qala saniyan wa salisan faqama rajulun yugalu Uqasyah bin Muhsan. Nah, sekali diumumkan, ayo siapa yang mau balas, aku, kata Nabi. Nanti kalau aku tidak ada lagi, jangan sampai pembalasan itu di akhirat. Nah, itu makanya kita berdoa ya, supaya jangan ada kita ini balasannya di akhirat. Makanya Nabi mengatakan, atadruna minal muflis, kata Nabi. Kalian tahu gak orang yang muflis? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Ya, kemudian kunna minal muflis, wahai Rasulullah, kami orang yang bangkrut. Kami ini wala dinar wala mata', kami tidak punya dinar, punya barang-barang tidak ada, dan punya harta benda tidak ada. Kami yang bangkrut ini Rasulullah. Nabi pun mengatakan, aku tidak maksud itu, kata Rasulullah. Al-muflis, orang yang bangkrut tadi adalah orang yang punya sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, ternyata banyak yang membawa puasa tersebut, ibadah tersebut, ternyata dikurangin. Sebab apa? Sebab dia menghina orang, mencaci, wa katama hada wa daraba hada, ya, mencaci orang, memukul orang, ternyata tidak pernah minta ampun. Jadi hidup itu simple kita. Kalau kita salah, kita minta ampun. Kayak gitu, jangan gengsi dengan itu. Apa sih digengsikan kita? Toh kita umur tidak ada yang tahu. Besok hidup ada yang beri angkat tangan sini? Ada? Aman asing? Kada wani guru. Yang penting yang berlebihan. Itu ada bakal berani. Ya, coba angkat tangan. Kalau kita doakan. Kalau misalnya, besok hidup nyata, bujur-bujur ya. Tidak berani ya. Nah, itu kita tidak tahu. Jadi apa sih masalah kecil? Masalah apa aja yang berdoaan. Bahkan mereka dulu para sahabat, kawan nih hendak makan sesuatu sama taimbai, paham taimbai Arab bahasa Inggris ya Pak, bahasa belajar bersamaan, dia mau mengalah asal kawan. Coba ya, coba gitu. Ketika kita mau nih bersamaan, ada kawan, kita ngalah aja asal kawan, tuh kayak itu. Itu dalam kitab Anwarul Qudsiyah karangan Al-Imam Syekh Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani, tentang masalah adab kawan itu ada. Kawan ini susah duduk, sama-sama dia datang terlambatnya susah.
kawan ini kayak apa supaya kawan ini duduk biar kita susah tuh kayak gitu. Kalau kita wah ini beda ente. Kita lambat, di bos lambat. Ya, itu ya. Nah, itu belum sampai kita belajar wali kita kayak gitu ya. Itu akhlak namanya. Kemudian maka falam yakum ilaihi, tidaklah seorang pun ahadun berdiri sehingga Nabi sekali, dua kali diumumkan, ketiga kali faqama rajulun yugalun lahu Ukasah bin Muhsan waqaba baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yang bernama Ukasah bin Muhsan tersebut yang dalam riwayat lain itu adalah Sawad, tapi yang di dalam kitab ini Ukasah bin Muhsan. Ketika dia berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengatakan, faqala padaka abi wa ummi, ya Rasulullah, laula anta annaka, seandainya engkau ya Rasul tidak mengumumkan 1, 2, 3, maka aku tidak berdiri katanya si Ukasah tersebut. Ma kuntu aqdamu ala syai'in min dalika wa qad kuntu ma'aka fi ghazwati Badar. Pernah dulu sama sampean di perang Badar. Ketika di perang Badar tersebut itu ada mengenai aku katanya, ya, tongkat engkau jarat naqati nafqatan fanazalat andan naqah. Ketika berjalan tongkat engkau ini kena aku katanya, ya, alladzi tadribu bihi naqah lisar'iyya fil masi wa darabat bihi, dengan cepat dia kena badanku, pukul aku nah, tongkat Nabi. Padahal itu adalah alasan yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena itu kena tersentuh itu bukan Nabi mukul, tapi tidak sengaja kayak gitu. Mana ada Nabi mukul orang kalau tidak ada alasan, ya kan? Itu akhlak Rasulullah. Nah kemudian al-an katanya, sekarang aku pengen kisas, ya kan, kisas pada engkau wahai Rasulullah. Aku pengen memukul belakang engkau wahai Rasulullah. Masya Allah, ya. Hasya ya Ukasah. Nah, bahasa kita tuh ini celaka bahasanya ya. Apa ini masalah? Faqala Nabi SAW. Maka Nabi pun bersabda kepada Bilal, ya Bilal, intalik, pergi ila manzili Fatimah, fa'atini bi gabdati. Wahai Bilal, pergi ke rumah Fatimah, ambil tongkatku di sana. Maka Bilal pun, ya namanya disuruh Nabi SAW, dia berangkat. Fakharada Bilal bin minal masjid wa yadahu ala ra'si. Bilal mengangkat kepala di atas, tangannya di atas. Faqala hadza Rasulullah SAW a'tilu qisas. Bahasanya Bilal ini, aduh ini musibah ya, musibah gitu. Ya wabsalah gitu. Bala bahasanya. Kenapa? Karena ada qisas. Ada kisah. Bayangin seorang yang dicintai sangat oleh Allah, kita idolakan, kita cintai seorang, masya Allah, dikisah di depan kita kayak apa? Mungkin kita ini berani pasang badan. Mungkin wahai fulan, sudah anda usah dikisah tuh, guruku itu fulan idolaku, aku aja deh. Itu begini itu, ya. Nah begitu juga para sahabat kayak gitu. Maka ketika sampai di rumah Fatimah, ya, fakharada Bilal, keluar, fa'atil qisas min nafsihi bargababul Fatimah, dia pun mengetukkan pintunya Fatimah. Faqalat man al-bab, kata Siti Fatimah, siapa di luar di muka pintu? Faqala ji'tuki, aku datang kepada engkau di gabtir Rasul SAW, untuk mengambil akan tongkatnya Rasulullah. Nah, kemudian Fatimah mengatakan, ya Bilal, ma yasna' abi bil ghadib. Nah, ujar Fatimah, apa yang diperbuat abahku dengan tongkat ini, ada apa Bilal? Nah, kemudian qala ya Fatimah, inna abaka, sesungguhnya abah engkau itu memberikan kisos kepada seseorang di masjid untuk dirinya. Faqalat Fatimah, ya Bilal, minalladhi yusibu kalbah ayattassa min Rasulullah SAW. Adakah orang yang tega hatinya mengkisas Nabi? Adakah? Coba bahasanya kayak gitu, ya. Nah, kemudian katanya ketika mengatakan adakah yang tega, bahasa kita, ya. Maka Pak akhadha Bilal khatib, Bilal tidak mau banyak pandir.
Karena kalau kita banyak di ngomongin pasti tidak jadi. Ya, karena lihat putrinya Fatimah ini sudah. Bahkan dalam riwayat yang kitab Nanggana itu Fatimah itu tidak mau ngasih tongkatnya. Katanya Fatimah, ya Bilal, suruh yang kisah abahku ini garing sakit ya. Tolong yang itu mau kisah membalas bapakku, tolong aku aja. Ana bin yatun minhu. Aku adalah sejuzu darinya. Aku ada darah dagingnya, aku aja yang boleh dibalas, jangan abah. Tuh nangis Fatimah pada ketika itu. Nah akhirnya Sayyidina Ali membawakan tongkat tersebut. Wadakhala al-masjid, wadafa al-gadib ila Rasulullah SAW, daf'atan illa ukasa. Maka dikasih nih Rasulullah tongkat. Dalam riwayat pada ketika mengasih tongkat tersebut, ini semua para sahabat nangis bertaan nangis. Ini Rasulullah garing mau dibalas pulang, bagaimana hati? Ya, akhirnya pada ketika diambil tongkatnya tersebut, Nabi pun mengatakan, ya Ukasah, ujar Nabi, wahai Ukasah, ayo ke sini, balas. Kok bahasa kita? Pada ketika yang mengasih tongkat tersebut kepada Ukasah bin Muhsan, itu Ukasah ngambil, dia langsung berbicara di hadapan Nabi. Wahai Rasulullah, dulu ketika tongkatmu mengenai batang tubuhku, belakangku, itu oryanan tuh tidak punya baju. Maka sekarang aku pengen engkau jikalau ku balas, lepas bajumu. Tambah mereka itu ribut masjid itu. Maka apa kata Sayyidina Umar? Falamma nazaru Abu Bakar, ketika melihat Abu Bakar wa Umar qama faqala, maka Abu Bakar dan Umar pun berdiri, dia berbicara, ya Ukasha, nahnu baini yadaik faqtas minna wala taqtas min Nabi SAW. Maka kata Sayyidina Abu Bakar dan Umar, wahai Ukasha, bahwa sesungguhnya kami dengan Nabi itu seperjuangan, bahasanya. Kami ini bersama dengan Nabi, maka tolong kalau engkau pengen mengkisos Nabi, kami berdua yang jadi jaminan, kami yang jadi gantinya. Asal jangan engkau kisos Nabi. Berdiri Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu berdua. Dalam riwayat yang lain Abu Bakar berdahulu. Kata Sayyidina Rasulullah, ijlis ya Abu Bakar, ijlis ya Abu Bakar. Duduk wahai Abu Bakar. Inni a'lamu maqamak. Aku tahu makam kedudukan engkau di sisi Allah. Dan aku tahu bagaimana makam engkau di sisi Allah, kata Sayyidina Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk dengan menangis dia. Sayyidina Umar berdiri, ya Ukasah, celaka engkau. Kalau engkau mau balas aku, biar sampai mati dan jadi masalah, bahasa kita. Asal Nabi jangan engkau balas. Ketika dia berteriak demikian, Sayyidina Umar bin Khattab tersebut ditegur oleh Rasulullah. Ya Umar, ijlis. Wahai Umar, duduk. Aku tahu makam kedudukan engkau. Itu mereka para sahabat membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama Ali. Kemudian Ali pun berdiri dia. Maka ketika berdiri, ya Ukasha, ana fil hayah baina yadin Nabi SAW. Aku mau hidupku mulai kecilku dengan Nabi SAW. Maka aku gantinya. Begitu tega hatimu, la yatibu qalbi, tegaknya hati ketika engkau mengkisah Nabi Muhammad. Bahada zahri, ini belakangku, wabatni, ini perutku dia. Faktasra minni, maka balas aku jadi pukul. Itu mereka cinta, wah ini mati dengan Nabi Muhammad. Akhirnya wal jildi, dan ini kulitku. Faqala Nabi SAW, ya Ali, qad arafallahu makanaka wa niyatak. Wahai Ali, kata Rasulullah, duduk engkau, sungguh Allah mengetahui makom engkau, kedudukan engkau dan niat engkau. Faqama al-Hasan wal Husain, maka berdirilah cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain, dan ia mengatakan keduanya, wahai paman, alasta anta ta'rifuna, engkau tahu enggak kami ini siapa? Ujar Sayyidina Hasan dan Husain, ana sibtar Rasul, sibtan Rasulullah. Asalnya sibtani, tapi karena Sibtan Rasul,
kami ini dua cucu Nabi SAW. Kamu tahu kedudukan kami dengan kakek kami. Kita tahu Sayyidina Hasan Husain, tahu. Kalau Sayyidina Hasan Husain itu jauh, Nabi itu tunggangan kuda, Nabi turun. Kenapa menghormati cucunya? Ketika berada di samping Sayyidina Hasan pernah itu digendong Nabi SAW. Ada hadis itu sampai sekarang ada. Dan hal ini kita yakini Nabi itu ada. Sampai sekarang apa? Rasul mengatakan, Hasan minni, Husain minni, wa ana minal Husain. Ya, ini untuk kita. Husain minni, Sayyidina Husain itu dari aku dari Husain. Paham ya? Nah, kalau kayak itu berarti seandainya Nabi tidak ada Sayyidina Husain, ya Sayyidina Husain itu nisbahnya, bahasa orang-orang makrifahnya mazhar kenampakannya. Kita punya abah kita nggak ada lagi, yang kita jadi kepanutan tuh anaknya, paham? Nah itu ya tuh. Seperti kita nih kayak Al-Quran tuh nggak ada misalnya, nah nggak ada cetakan, di fotokopian nih berani nggak kita mau macam-macamin begitu. Makanya sampai saat ini ada Nabi secara mazhar. Siapa? Para habaib namanya. Nah, itu hadisnya tuh yakin itu Hasan ini itu saking cintanya. Ya, kemudian katanya Sayyidina Hasan dan Husain, jangan engkau kisas kakek kami, kisas kami aja. Nah, Nabi pun mengatakan, lahuma, bagi kedua Hasan dan Husain, duduklah kalian, ya qarabati ya qurrati ain. Ya, wahai penyejuk dua mataku, wahai buah hatiku, duduk bahasa kita ya. Summa qala Nabi SAW, ya Ukashah idrib in kunta dhariban. Wahai Ukashah, pukul sudah aku jikalau engkau pernah aku pukul atau terpukul bahasa kita. Faqala ya Rasulullah darabatni wa ana ari. Nah kan engkau memukul aku dalam keadaan telanjang, baju tidak ada. Fakasyafa Rasulullah, maka Rasulullah membuka ansaubihi fasahal muslimun, daripada bajunya, jubahnya dibuka Nabi. Mereka ketika melihat cahaya yang nampak di tubuh Nabi, semua dalam keadaan teriakan bahasa. Bahkan pada ketika itu dalam kitab yang lain, kepala-kepala tidak ada yang berani memandang Nabi Muhammad. Mereka tertunduk dengan nangis, tunduk dengan sedih, menyesal, kenapa kawan ini, bahasa kita. Padahal dalam alur cerita ini ada rahasia yang terkandung, khususiat sahabat namanya. Makanya Jalul Ulum sering ngomong kita dimanapun pengajian, Nabi dan para sahabat itu punya kenang-kenangan manis. Mereka para sahabat hampir semua punya kenang-kenangan. Kenapa saya bicarakan tentang kenang-kenangan? Supaya kita yang hidup di akhir zaman pun juga ada kenang-kenangan dengan Nabi Muhammad. Jangan kita dengar, oh mereka itu kan wajar sejaman, oh emang kita tidak ada. Nah, berarti kalau mereka kita anggap, oh mereka sejaman, kita tidak ada, berarti kita anggap Nabi itu sudah mati. Padahal tidak. Nah, jadi ada kenang-kenangan minimal kita tidak berani apa-apa dengan manusia. Kenapa? Nabi memandang kita, ya, yang disebutkan kata Rasulullah, satu raduna adanya, inna amalakum, amal kalian dinampakkan kepadaku hari Senin dan hari Jumat, hari Kamis, malam Senin, malam Jumat dinampakkan. Kalau nampak yang jelek, ya aku tetap istighfar, aku ampuni, aku mintakan ampun, kata Nabi. Cuman kita malu dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau baik, maka fahamillah, aku pun memuji dengan Allah. Tuh fulan bin fulan bubuhan araudah, wah masya Allah, undangan terus. Ya, artinya ingat Nabi maksudnya kan, bukan ingat makanannya, atau ingat gantungannya, gantungan ada, tapi di sini aman, gitu. Banyak nang gantong nang ada aja diambil, Nah, kemudian apa lagi? Maka berdirilah si Ukasah. Falamma nazara Ukasah ila ba'dil jismir Rasul, maka pada ketika melihat jisimnya Nabi yang nampak dengan cahaya bizuri, cahaya bidiyai, cahaya badan Nabi SAW, padahal maka ketika ujar orang Banjar mau meliwai ya,
hendak melingwa itu memukul, ya, sudah mengangkat kayak gitu. Wasahal muslimun, tambahnya lagi, celaka itu saya. Nah, ketika dia ada mendekat, bukan tapi ternyata memeluk dia, dipeluknya, dikecupnya, bahkan ada mengatakan baina katifai Nabi, di antara kedua ini dikecupnya, dipeluk oleh Nabi SAW. Nah, apa kata Mukasah? Demi Allah, siapa yang berani membalas Nabi yang engkau ya Rasulullah pernah punya salah, yang engkau menyejukkan hati kami, menentangkan jiwa kami. Cuma aku pengen sekali seumur hidupku, jismi wa jismak, tubuhku dengan tubuh engkau bersatu ya Rasulullah, kulitku dengan kulit engkau menyatu ya Rasul. Aku pengen itu, sehingga aku pengen ini adalah fidaan, ini adalah satu dari kita telabang atau tebusan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada ketika dipeluk, luar biasa ini Ukasa. Akhirnya sudah selesai. Apa kata Rasul? Apa kalian pengen? Ala man yuhibbu an yanzura ila ahlil jannah falyanzur hadha syakhs. Kata Nabi, sahabat-sahabatku, hendak tahulah orang ahli surga. Kalau hendak tahu, lihat nih orangnya, nang mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu nanti kita sambung lebih sedih lagi nanti. Insyaallah kalau nyana hari Kamis kita jam 2 di Gang Perancis. Mau kita ke Perancis nanti. Masya Allah. Lamaro maksudnya kita kalau udah ke Perancis. Nanti bikin status kalau udah ke Perancis. Kita bicara tentang wafat Nabi Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua punya keluarga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita punya hajat dikabul oleh Allah, yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah, yang lagi belum tenang ditenangkan oleh Allah, yang belum berbini lakas berbini, pahmi dulu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma nas'aluka an tusibana ala qira'atina hadhihi wa ghayriha sawaban jazilan wa ajran minka 'aziman, an taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qawlan hasanan jabilan jalilan, wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha minna hadiyatan tuwasiluha ila hadri sayyidina habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatan fi sarafi karamihi sama sawaban misla sawab dzalika ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-amri wal mursalin. Salawatullah salamu alaihim ajma'in wa ala kulli sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'in bisan ila yaumiddin. Summa sawabat misla sawab dzalika ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidihim fi din wal ulama al-'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra fasirin wa sadatin sufin muhaqqiqin wa ila tabi'in bisan ila yaumiddin. Summa sawabat misla sawab dzalika ila arwah masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa ummahatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila ruhi abdika al-fikr ar-raji fi darika rahmatika ihsanika Ruli Willy Ramsun bin Charles Ramsun, Sampurang bin Bapukum, Hajah Nur Aidah binti Madde, Mulyadi bin Sambrong, Usman bin Lahaji. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al jannata maswahum. Allahumma ja'al quburahum muraratan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihim wa in kanu musiina fatazawwaz an sayiatihim. Allahumma anzil rahmah wal ni'mah wal syafa'ah wal barakah ala arwahil المسلمين المزهور برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.